kalau kalau itu topik lain lagi. Itu kalimat singkat Menteri HAM Natalius Pigai ketika ditanya soal dugaan pelanggaran HAM dalam kericuhan mahasiswa di Bandung. Jawaban yang singkat, tapi justru menyisakan banyak tanda tanya. Hari Rabu, 4 September 2025, Pigai datang langsung ke kampus Unisba. Tapi ia menegaskan, kedatangannya bukan untuk membahas polemik aparat dan mahasiswa, melainkan memastikan aktivitas kampus kembali normal dan korban luka mendapat perhatian. Ia bahkan sempat menjenguk mahasiswa yang terluka di rumah sakit, namun enggan menjawab detail soal insiden. Fokusnya, kata Pigai, adalah pemulihan, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Saya kesini terkait dengan kebijakan pemerintah di Astacita nomor 1, salah satu poin adalah kebebasan akademik. Saya sebagai Menteri HAM datang ke sini ketemu Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor, dan di kampus saya ingin memastikan bahwa kebebasan akademik tetap terlestari. Kedikdayaan akademik tetap jalan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di malam kericuhan itu? Senin malam, 1 September, mahasiswa menggelar aksi di sekitar Unisba. Setelah bubar sekitar jam 8 malam, sebagian masih berada di kampus membantu teman yang terluka. Tiba-tiba, konvoi aparat melintas. Massa yang tidak tahu menau terkepung di kawasan Taman Sari. Situasi memanas, bentrokan pecah. Seorang mahasiswa, Aji Ziran, ditangkap aparat. Sementara Bobi Indrawan, mahasiswa Fakultas Hukum 2022, mengalami cedera serius hingga harus dioperasi. Menurut saksi, ada indikasi ia dipukul, bahkan kakinya terkena peluru karet. Ketua HMI Korkom Unisba menyebut serangan malam itu bukan sekali, tapi sampai 3 kali. Terakhir, terdengar suara tembakan ke arah kampus. Beberapa mobil polisi, tentara dan lain hal mulai mendatangi masa aksi, langsung menembakkan gas air mata begitu loh. Dan itu terjadi nggak sekali. Yang pertama dilakukan pakai motor Prabu, yang kedua juga akhirnya ring-ringannya, yang kedua adalah ring-ringannya. Yang ketiga yang terakhir yang baru penyerangan adalah kampus Universitas Islam Bandung begitu loh. Dan teman-teman saya juga kampus di Taman Sari Bawah, Universitas Pasundan. Nah, masalah yang kami kritisi akhirnya adalah penyerangan kampus ini kan masih wilayah pendidikan, wilayah perguruan tinggi begitu yang sudah dijamin secara undang-undang, bebas pendapat dan lain-lain. Dan di malam itu pun tidak ada lagi aksi demonstran begitu loh. Semua teman-teman istirahat. Cuman kenapa teman-teman kalau ada yang bertanya kenapa malam-malam belum pada pulang? Karena banyak teman-teman kita yang masih dapat penanganan medis begitu. Mau gimana pun juga kita temannya kita jaga pemalaman. Namun pihak kepolisian punya versi berbeda. Mereka membantah masuk ke kampus atau menggunakan peluru karet. Polisi menyebut justru ada kelompok berpakaian hitam yang memblokade jalan, melempar batu, hingga molotov ke arah kendaraan aparat. Karena itu gas air mata ditembakkan. Tapi kata polisi hanya diarahkan ke jalan raya. Jalan Taman Sari ditemukan tumpukan batu dan kayu serta bakar-bakaran ban. Dan di saat yang sama, adanya sekelompok orang memakai baju hitam yang diduga sebagai besar adalah anarko. Mereka itulah awalnya yang menutup jalan dan membentuk blokade di Taman Sari. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Lantus Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Kini, publik menunggu jawaban yang lebih jelas. Di tengah narasi yang saling bertolak belakang, Menteri HAM memilih fokus pada pemulihan. Tapi pertanyaan besarnya masih menggantung. Apakah ada pelanggaran HAM dalam insiden ini? Atau semuanya hanya soal versi yang berbeda?